Assalamualaikum Soli Soliha, kembali lagi dalam pembelajaran PAI bersama Ustazah Aska. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman melanjutkan video ini, silakan teman-teman tuliskan komen di kolom komen YouTube Ustazah Aska. Tuliskan nama teman-teman dan kelas teman-teman. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan lalu, yaitu tentang memaknai keesaan dan kebesaran Allah. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang keesaan Allah. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, teman-teman dapat menguraikan kebesaran Allah dari fenomena alam di sekitarnya. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat memberikan ide atau gagasan, bahkan solusi atas fenomena tersebut. Nah, teman-teman, di pertemuan lalu teman-teman sudah tahu bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Bahkan tidak hanya menciptakan, Allah juga mengaturnya. Allah tidak butuh teman, bahkan partner atau pembantu untuk mengatur alam semesta ini. Nah, tahukah teman-teman, selain Allah menciptakannya, alam semesta ini, Allah sudah mengatur sistemnya dengan sempurna. Seperti salah satunya air. Pernahkah terpikir dalam pikiran teman-teman, kenapa ya air di bumi ini tidak habis-habis ya? Coba Ustazah Aska akan menampilkan sebuah ilustrasi atau gambar tentang siklus air. Kenapa sih air di bumi ini tidak habis? Yang pertama, karena air yang kita konsumsi itu adalah dari air hujan yang turun ke bumi. Kita mengkonsumsinya. Air yang tidak kita konsumsi akan dialirkan kepada air laut dan sebagian ke dalam air tanah. Air yang kita konsumsi juga akan kita buang, seperti berupa air seni yang kita keluarkan dari proses pencernaan kita. Kemudian ada keringat juga yang kita keluarkan dari proses air yang kita minum. Kemudian air yang terbuang dari laut akan mengalami penguapan. Kemudian kembali lagi disimpan di awan. Ketika awan sudah penuh penyimpanannya, maka awan akan mengeluarkannya kembali dalam bentuk air hujan. Kenapa akhirnya air di bumi kita tidak habis-habis ya? Salah satunya karena ada proses siklus air. Nah, teman-teman, namun sayangnya teman-teman, di bumi ini kita sedang mengalami krisis air. Apa sih penyebabnya? Mari kita simak video berikut ini. Kita tahu air menutupi 70% lebih permukaan bumi. Tetapi, tahukah kita 97%-nya tidak layak untuk diminum. Air tak ternilai. Sebagian besar air tawar dunia terkunci dalam brankas gunung es yang pelan tapi pasti kini meleleh ke dalam lautan hampir tak bersisa. Dunia krisis air dan sedikit orang mengetahuinya. Sepertiga populasi dunia mengonsumsi 20% lebih banyak dari debit airnya yang tersedia. Hanya beberapa negara yang memiliki cadangan air tawar. Dan tahukah kita, salah satunya adalah Indonesia. Dan air terbanyak disimpan di bawah tanah daripada di permukaan. Tanah air kita Indonesia memiliki sumber daya terbesar kehidupan. Namun, bukan berarti boleh menghamburkan air sesuka hati kita. Sebaliknya, kita semua harus sadar, berpikir dengan jernih, semurni mata air dalam tanah ibu pertiwi ini. Sadar sesadarnya bahwa air harus dijaga, bukan tersia-sia. Bagaimana menjaga air?
Nah, teman-teman, salah satu keuntungan kita tinggal di Indonesia adalah karena Indonesia memiliki curah hujan yang cukup stabil antara musim kemarau dan musim hujan. Coba bayangkan jika teman-teman hidup di daerah yang kering seperti gurun, yang curah hujannya sedikit. Namun, tadi teman-teman, menurut penelitian ternyata karena kita sering memboros-boroskan air dan tanah resapan air menghilang, diperkirakan tahun 2040 Pulau Jawa mengalami krisis air juga. Nah, menanggapi fenomena tersebut, mari coba kita analisis beberapa hal. Yang pertama, apa sih penyebab terjadinya fenomena krisis air tersebut menurut teman-teman? Kemudian yang kedua, menurutmu apa yang bisa kita lakukan agar fenomena tersebut dapat diatasi? Dan yang terakhir, adakah tanda kebesaran alam dalam fenomena tersebut? Dan jelaskan. Dari 3 hal ini, coba teman-teman resapi dan jawab pertanyaan tersebut. Kemudian, agar tidak hilang dan tidak terlupa, coba teman-teman tuliskan jawabannya. Setelah itu, kirimkan jawabannya ke GCR. Ustazah Aska ingin tahu jawaban teman-teman. Nah, sekian teman-teman pertemuan kali ini. Semoga teman-teman dapat meresapi dan mengambil hikmah dari pembelajaran PAI pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.